Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita kembali bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa yang khusus bulan Ramadan kita laksanakan setiap Selasa siang. Dan untuk hari ini, hari terakhir di pertemuan Selasa di bulan Ramadan, karena pekan depan sudah bulan Syawal. Jadi insya Allah untuk kajian siang Ramadan hari ini terakhir. Kemudian pekan depan libur satu kali. Kemudian di pekan keduanya kita langsung kajian lagi, pindah ke malam hari. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada hari ini, pada siang hari ini di tanggal 25 Ramadan. Semoga seluruh rangkaian amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Untuk tema kajian kita pada siang hari ini, kita di bab 6 bagian tasrif lugawi, ya, di bagian tasrif lugawi. Kalau di buku ada di halaman 55, di buku Buku yang coklat tuh yang mana Fasad? Yang merah apa yang mana? buku Manhaj Jilid 1 ada di halaman 55 yang warna biru, ya, warna biru. Hmm, Ada di halaman 55. ya. Ya, silakan dibuka di buku. Ya. Halaman berapa Fasad? 55. Ntar dulu, bentar. Temanya adalah tasrif lugawi. Iya Fasad, udah Apa lihat. itu tasrif lugawi? Ya, mohon didengarkan dulu ya. Jadi mohon dengarkan dulu. Silahkan mic-nya ditutup dulu, di-mute dulu. Nanti kalau saya buka diskusi baru kita buka mic-nya. Jadi saya akan jelaskan dulu teorinya, ya, karena ini banyak teori. Nanti baru di pas praktek baru kita diskusi. Tasrif lugawi adalah eh, perubahan kata kerja, perubahan suatu kata dalam bahasa Arab yang terfokus kepada kata kerja
baik fi'il madhi atau fi'il mudhari dan fi'il amr, dan ditambah dengan satu nanti isim fa'il ya. Jadi itu kira-kira objek ya, objek dari tasrif lugawi itu pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan yang isim nanti isim fa'il ya. Isim fa'il itu nanti akan kita masukkan ke tasrif lugawi ini. Adapun isim-isim yang lainnya nanti kita lihat apakah perlu ditasrif lugawi atau tidak ya. Karena bisa jadi membutuhkan waktu juga karena juga kita masih mengikuti kitab rujukannya manhaj ini. Di mana tasrif lugawi ini adalah perubahan suatu kata ya untuk fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, yang induknya atau dasar perubahannya itu adalah kepada fa'ilnya ya, subjeknya. Sebagaimana sering saya ulang-ulang bahwa setiap fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab itu kan ada fa'ilnya, ya, ada subjeknya. Jadi setiap predikat itu ada subjeknya dalam bahasa Arab. Ya, jadi setiap perbuatan itu ada pelakunya dalam bahasa Arab. Maka suatu perbuatan itu pasti akan eh, berkaitan dengan pelaku. Dan pelaku itu di dalam bahasa Arab ya atau fa'il, dan hampir mungkin bukan bahasa Arab saja ya. Itu yang namanya pelaku tidak terlepas daripada orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Ya. Jadi bisa kita yang melakukan berarti orang pertama, bisa mereka yang melakukan berarti orang ketiga, atau bisa Anda yang melakukan berarti itu orang kedua. Dan semua fiil itu pelakunya pasti itu, ya, pasti tiga pokok itu, ya. Jadi ada orang pertama, orang ketiga, atau orang kedua, orang ketiga, atau kadang dibalik orang ketiga dulu, kemudian orang kedua, baru orang pertama, gitu kan. Nah, tiga kelompok ini yang disebut dengan orang ketiga, orang kedua, orang pertama itu nanti beririsan dengan domir. Ya. Jadi kalau orang ketiga domirnya itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu tuh orang ketiga. Ya. Kemudian kalau orang kedua domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu orang kedua. Adapun orang pertama itu cuma dua, ana sama nahnu. Jadi suatu perbuatan, misalkan orang berpuasa, ya, orang sedang berpuasa. Yang berpuasa itu bisa saya sedang berpuasa, bisa kita sedang berpuasa, ya kan? Atau bisa Anda satu orang berpuasa, Anda berdua sedang berpuasa atau telah berpuasa, atau mereka sedang berpuasa, ya. Baik mereka sendiri berdua gitu kan, bertiga lebih, laki-laki, perempuan, ya. Jadi perbuatan puasa itu tidak terlepas dari pelakunya, ya, bisa mereka, bisa Anda, bisa kita. Itu misalkan untuk kata kerja puasa. Jadi oleh karena itu setiap fiil ya, fiil apapun nanti bisa disesuaikan dengan pelakunya. Ya, misalkan selain puasa, sholat, ya. Yang sholat, ya bisa kita lagi sholat, atau sudah sholat, atau kita nyuruh orang lain sholat,
gitu kan? Atau juga Anda sedang sholat, atau mereka sedang sholat. Jadi itu sholat. Dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya, misalkan zakat, ya, sodakoh, gitu kan. Jadi kata kerja, bersedekah, berzakat, itu yang berzakat, bersedekah bisa saya, bisa kita, bisa mereka, ya kan? Bisa Anda, ya kan? Atau bisa juga Anda semua banyak. Nah, itu perbuatan itu berkaitan sekali dengan pelakunya. Oke, kita langsung saja perhatikan di bagannya, ya. Di buku di halaman 55, kira-kira kalau kita perhatikan bagannya ya, seperti ini. Tetapi saya pindahkan ya, nah, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Lihat di layar ya. Jadi pola perubahan fi'il madhi ya, yang disesuaikan dengan subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya ya. Pertama, kalau nama misalkan Muhammad, ya. Muhammad tuh laki-laki satu orang, ya. Jadi misalkan Muhammad pergi, ya. Muhammad telah pergi, ya. Muhammad eh, sedang pergi. Nah, tapi kalau fi'il madhi misalkan berarti perbuatannya kan telah, ya. Muhammad misalkan telah pergi. Maka Muhammad telah pergi itu kalau di domir, Muhammadnya itu setara dengan domir huwa. Ini penting, perhatikan. Kesetaraan ini penting karena nanti rumusnya itu akan dikiaskan dengan domirnya. Ya. Jadi rumusnya itu akan dikiaskan dengan domirnya, akan disetarakan domirnya. Maka kan nanti kalau kita bikin kalimat sempurna, ya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, terutama jumlah fi'liyah. Jadi kalau misalkan Aisyah, kita mau bikin kalimat misalkan Aisyah telah sholat. Nah, ini bagaimana pola setelah sholatnya untuk Aisyah? Fiilnya bagaimana? Maka Aisyah itu kan perempuan, satu orang. Itu kan. Karena kita menyebut orang dan yang berkata kita yang mau bikin bukan bukan kita namanya Aisyah, bukan Anda namanya Aisyah, tetapi kita mengutip ya, bikin kalimat. Jadi misalkan saya mau bikin kalimat Aisyah telah sholat. Aisyah itu domirnya hiya. Nah, nanti polanya fiilnya itu setelah sholat itu rumusnya adalah rumus domir hiya. Seperti itu. Kemudian kembali kepada yang laki-laki ya. Ini kenapa saya ambilkan contoh nama Muhammad? Karena nama Muhammad ini dia bisa tunggal, ya satu, bisa berdua, ya musanna Muhammadani. Ya. Nah untuk musanna kalau nggak salah materi kita sudah belum ya musanna. Sebentar. Materi kita sudah belajar musanna. Karena ini rumus juga ya. Oh, sudah ya. Eh, Coba Bapak Ibu sekalian lihat kembali di bab 4 ya yang sudah kita pelajari. Di halaman 34 di buku itu ada bab 4 itu mufrad, tasniyah dan jama' ya. Mufrad, tasniyah dan jama'. Halaman 34. Ini karena beririsan jadi kita lihat lagi di halaman 34 ya. Di situ halaman 32 maaf. Di halaman 32 itu al-babur rabi mufrad, tasniyah dan jama' ya.
Di bawah di yang bagan itu ada al-ismu, kemudian di bawahnya mufrad, sebelahnya mufrad ada tasniyah, itu adalah musanna namanya. Di sampingnya tasniyah ada jam'ul mudzakkar as-salim, jam mudzakkar salim. Di sampingnya ada jama' muannas salim. Kita kita lihat yang musanna itu tasniyah, ya. Nah, untuk tasniyah itu di bawahnya keterangannya bermakna dua, kemudian berakhiran ani atau aini. Jadi suatu isim apabila berakhiran ani atau aini, misalkan muslimani atau muslimaini, itu kan asalnya tunggalnya muslimun, ya. Muslimun, terakhirnya mim. Kemudian ditambah dengan alif dengan nun, jadinya muslimani, ini ani. Kemudian muslimaini, aini, ya, terakhirnya aini. Maka pola-pola seperti itu disebutnya musanna atau tasniyah. Seperti di sini Muhammadani, kembali ke layar. Di layar itu kan tunggalnya Muhammadun, terakhirnya dal, ya. Dalnya tanwin, domah Muhammadun. Kemudian tasniyahnya Muhammadani, ya. Muhammadani. Eh, Setelah dal itu ada alif sukun, kemudian nun kasroh. Itu adalah tanda tasniyah, tanda suatu isim bermakna dua. Ya, maksudnya isim tersebut seperti Muhammadun berarti satu orang Muhammad. Muhammadani berarti ada dua nama Muhammad. Nah, ini nama Muhammad ini kan menjadi nama pasaran juga ya untuk umat Islam. Jadi kalau satu Muhammad itu Muhammad. Tapi kalau ada dua orang Muhammad, Muhammadani. Nah, kalau ada Muhammad banyak, ya misalkan di suatu tempat ada beberapa orang kumpul, namanya Muhammad semua. Walaupun di belakangnya setelah Muhammadnya beda-beda, tetapi depannya Muhammad semua, itu bisa kita jamakkan jadi Muhammaduna. Nah, ini para Muhammad seperti itu. Dulu ya pengalaman saya waktu kuliah itu hampir separoh sekelas saya itu nama depannya Muhammad semua ya. Dari 60 mahasiswa itu hampir 30 lebih itu namanya Muhammad semua. Jadi kalau dosen manggil semua Muhammad tinggal Muhammadun gitu ya. Jadi semua Muhammad udah panggil semua. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk isim dari mulai tunggal, musanna dan jamak. Kemudian suatu isim memang untuk nama seseorang tidak sama ya, tidak tidak semuanya sama seperti Muhammad ya. Tidak sama, tidak bisa disamakan ya. Tidak bisa disamakan seperti Muhammad, bisa dibikin pola. Misalkan Khalid ya kan. Khalidun, Khalidani, Khalidun gitu kan. Jadi tidak semuanya ya. Jadi eh, hanya terbatas dan itu sifatnya simai ya, bukan bukan kiasi. Artinya apakah nama tersebut digunakan oleh orang Arab bisa dimufrodkan musanna jama, maka kalau orang Arab menggunakannya maka silahkan gunakan. Seperti Muhammad, Muhammad ini digunakan, maka boleh. Tapi kalau nama lain kita lihat dulu ya kita, dan untuk mengetahuinya tentunya kembali ke kamus ya, diantaranya adalah kamus. Nah, seperti untuk perempuan Aisyah, nah Aisyah juga boleh ya di musanna dan jama. Aisyatu, Aisyatani, Aisyatu. Nah, ini adalah eh, untuk perempuan. Domirnya saya ulangi, kalau satu orang laki-laki huwa, dua orang laki-laki huma, tiga orang laki-laki hum. Gitu. Perempuan sebaliknya hiya, huma, hunna. Yang sama di huma ya. Huma itu baik mudzakkar muannas itu sama. Cuman nanti perubahan di fiilnya yang beda. Seperti itu. Baik. Kita masuk ke fiilnya ya. Kita masuk ke fiilnya, kita coba
di domir huwa sampai hunna dulu ya. Jadi orang ketiga dulu, nanti baru kita masuk ke orang kedua. Untuk orang ketiga, huwa, maka ini adalah fiil yang paling dasar. Semua fiil yang paling dasar, ya baik fiil madi atau fiil mudhari, ya. Ini untuk fiil madi, fiil mudhari ya. Kalau fiil amr enggak. Untuk fiil mad dan fiil mudhari, semua fiil dasar itu domirnya huwa. Misalkan dahaba, qoro'a, nasoro, kataba, fataha. Itu di dalam fiil tersebut itu sudah ada fa'ilnya yaitu huwa. Misalkan kataba. Kataba itu telah menulis. Nah, di situ itu sudah ada pelakunya itu huwa. Jadi kataba itu kalau diartikan dia telah menulis. Dia ini laki-laki. Ya. Jadi itu merupakan pelaku dasar suatu fiil dasar. Pelaku dasarnya itu huwa. Ya. Bukan hiya, ya huwa. Jadi huwa itu dia satu orang laki-laki itu adalah merupakan pelaku dasar, ya subjek dasar untuk semua fiil, ya semua fiil, semua kata kerja. Cuma kata kerja apa saja. Kemudian baru kalau fa'ilnya huma, ya itu tinggal kata kerja ditambah alif, ya alifnya sukun. Harokatnya fi'il dasarnya pasti terakhirnya itu fathah ya. Misalkan fa'ala ya. Itu terakhirnya fathah, pas tinggal tambah alif ya. Jadi misalkan di sampingnya ini, jadi di sini misalkan nasoro ya. Nasoro ini kan kata dasar. Ini fa'ilnya huwa ya. Kemudian untuk huma ya, untuk huma tinggal ditambah alif nasoro seperti itu. Jadi panjang dikit. Nah, ini makanya penting ketika kita belajar bahasa Arab, terutama dalam membaca, dalam i'rab misalkan ya, panjang pendek itu sangat penting ya. Jangan sampai pendek kalau memang harus panjang. Dan begitu juga kalau pendek jangan dipanjangkan. Seperti di sini misalkan nasoro. Ketika Anda baca panjang nasoro, maka itu berubah fa'ilnya. Jadi kalau nasoro itu dia telah menolong. Tapi kalau nasoro, rohnya panjang, maka dia berdua telah menolong. Seperti itu. Oleh karena itu, pokok dasar dalam bahasa Arab, ya, pokok dasar dalam bahasa Arab itu diantaranya adalah kita harus benar-benar fasih dalam makhraj. Yang kedua adalah panjang pendek. Ya, itu penting ya dalam bahasa Arab itu dua pokok ya, makhraj sama panjang pendek. Karena makhraj dengan panjang pendek ini akan menentukan suatu makna. Ya, seperti itu. Kemudian untuk domir hum itu fi'il ditambah wawu sukun dan alif sukun. Dan sebelum wawu sukun itu harokatnya domah. Jadi huruf fi'il terakhirnya, apapun huruf fi'il terakhirnya itu didomahkan, kemudian ditambah wawu sukun artinya dipanjangkan nanti bacanya, kemudian alif dari nasoro menjadi nasoru, panjang nasoru. Kemudian untuk domir hiya, nah perhatikan, untuk domir hiya tinggal ditambahkan tak taknis ya, tak taknis. Jadi huruf tak sukun namanya, itu tak taknis. Dari fa'ala jadi fa'alat, dari nasoro jadi nasorot. Untuk huma, nah perhatikan, karena huma ini mudzakkar dengan mu'annas sama, tapi perbedaannya di polanya. Kalau huma mudzakkar ditambah alif saja, sukun. Tapi kalau huma mu'annas, ditambah tak dulu, berharokat fathah, dan alif sukun. Jadi, kalau huma mudzakkar, nasoro. Kalau huma mu'annas, nasorota. Seperti itu. Kemudian yang terakhir domir hunna ya mereka perempuan hunna itu fiil ditambah nun berharokat fathah, nunnya pendek. Perhatikan ini penting juga. Nunnya pendek. Karena kalau nunnya panjang itu jadinya nahnu. Nah, ini makanya panjang pendek penting. Jadi kalau hunna
nunnya pendek. Dan sebelum huruf nun, huruf terakhir fiilnya sukun. Jadi fa'alna. Dari fa'ala jadi fa'alna. Kalau fiil lainnya nasoro, nasorna. Perhatikan, pendek. Jadi nasorna. Jangan dibaca nasorna. Kalau dibaca panjang jadinya nah. Ini dalam bukunya. Baik, sampai di sini mungkin saya buka termin pertanyaan silakan. Ini masih teori ya, belum kita praktek. Iya Pak Ustadz, kalau misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustadz, kalau kan Yuni udah sering nih bikin apa namanya tasrif lugawi. Nah itu kalau cara membaca kan itu bisa merubah makna misalnya nih. Kadang-kadang Bu Yuni tuh ya faala, faala. Nah itu kadang-kadang kita tuh apa? Saya tuh suka tertukar jadi faala pendek sama faala panjang itu kan bisa merubah makna ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi saya tegaskan kembali, di dalam Mm-mm. bahasa Arab itu ada dua pokok yang harus dikuasai, yaitu makhraj, ya, artinya cara pengucapan suatu huruf hijaiyah, kemudian yang Mm. kedua panjang pendek, ya. Jadi ini dua pokok ini sangat berpengaruh dalam makna, ya. Misalkan Iya. Rabbil alamin pakai ain dengan Mm. alif atau hamzah Rabbil alamin itu beda, ya. Iya. Oke. Kalau orang Jawa mohon maaf nih, kadang ainnya nggak pasti Robil ngalamin. Jadi ain jadi eng. Nah, itu juga harus terus belajar sampai benar bukan bukan eng ya, Bu. Jadi Robil bukan Robil nga gitu kan. Mm. Iya. Termasuk termasuk juga mohon maaf ya, eh, Mm. huruf H jadi kap gitu kan. Ya, itu juga jadi banyak misalkan saya suka dengar misalkan kadang yang hak lainnya betul gitu kan. Misalkan firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha Mm. ma tasabat gitu kan. Iya. Jadi huruf H-nya di tempat lain benar tapi huruf H-nya kadang eh berubah jadi kaf. Nah, ini juga harus terus belajar ya. Jadi Iya. H itu harus bersih ya. Kalau H kecil, kalau H besar ya beda juga nah, gitu. Iya betul. Karena huruf H aja kan ada dua, ada H kecil, H besar. Itu Iya. juga nanti merubah suatu makna. Jadi saya Ya. sering ulang-ulang dalam belajar bahasa Arab itu memang sangat beririsan dengan kita belajar tahsin. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau memang belajar Al-Qur'annya belum lancar, itu saya sarankan juga sambil belajar tahsin ya, belajar memperhalus bacaan Al-Qur'an. Ini penting karena Iya. ke kalau kita tahsinnya kurang, nanti belajar bahasa Arabnya itu berpengaruh. Iya. Misalnya Ini Bu Yuni contohnya ya fala, fala, falu, misalnya falat, falata, falna. Nah itu kadang-kadang kan kita kalau panjang itu kan itu jadi kalau panjang itu jadi sesungguhnya kami, kalau pendek kan sesungguhnya. Nah itu kadang-kadang suka ketukar tuh Pak Ustadz. Jadi kita harus belajar tahsin juga sih Pak Ustadz. Iya, intinya makanya di sini saya pindahkan materinya dan saya bikinkan rumusnya. Ini berkaitan dengan cara bacanya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ya, Pak Ustadz, ya, jangan Pak Ustadz. Baik, bila tidak ada, semoga bisa dipahami ya. Kita akan masuk kepada pola untuk domir atau fa'il yang orang kedua, ya. Orang kedua ini anta. Nah, anta, antuma, antum. Jadi untuk laki-laki, kalau kamu, Anda satu orang, anta. Anda berdua, antuma. Anda bertiga lebih, antum. Itu laki-laki. Kalau perempuan, Anda sendiri, anti. Anda berdua, antuma. Anda perempuan banyak, tiga lebih ya, tiga, empat, lima, dan terhingga, itu antunna.
Kemudian fiilnya, ya, fiil dasarnya fa'ala ya. Jadi dari fa'ala ketika anta itu fiil ya. Ini perhatikan kalau di buku fa ini maksudnya fiil ya. Jadi rumusnya fa ini fiil plus ta, di huruf ta ya. Kemudian sebelum ta huruf terakhir fiilnya sukun ya. Huruf terakhirnya apa saja terserah, yang penting huruf terakhir itu disukunkan. Kalau fa'ala huruf terakhirnya kan lam, maka lamnya disukunkan jadi fa'al ta seperti itu, dan taknya pendek. Jadi nasor ta seperti itu kalau fiil yang lain. Kemudian antuma, fa'al tuma. Nah, ini rumusnya fiil ditambah dengan tuma, di mana huruf terakhir fiilnya sukun. Huruf terakhirnya di fa'ala kan lam, maka lamnya sukun. Jadi fa'al tuma. Nah, untuk antuma baik mudzakkar muannas ini sama ya. Tidak seperti dengan huma. Kalau huma tadi kan mudzakkar muannas ada taknya ya, perbedaannya fa'ala dengan fa'alata. Tapi kalau di antuma itu sama ya. Membedakannya apa? Nanti di lapangannya ya, di dalam jumlah sempurnanya. Kemudian antum fiil ditambah dengan tum. Huruf terakhirnya disukunkan. Fa'ala jadi fa'altum. Anti fiil ditambah tak harokat kasroh ti, kemudian huruf fiil terakhirnya disukunkan jadi fa'alti. Fa'altuma antum sama. Antunna huruf fiil ditambah tunna, huruf fiil terakhirnya disukunkan. Fa'ala jadi fa'al, kemudian tunna, fa'al tunna gitu. Nah, kalau di mauzun ini maksudnya untuk praktek fiil yang lainnya nasoro, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Nah, ini seperti itu. Baik. Untuk orang kedua bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Pak Ustadz. Ini dasar ya. Nanti kita akan banyak praktek. Kemudian yang terakhir, ini orang pertama. Orang pertama dalam bahasa Arab itu cuma dua. Anak, ya kalau sendiri itu anak. Jadi mau laki-laki, perempuan itu pasti anak, saya. Nah, kalau anak, fiilnya ditambah ta, tapi harokatnya doma. Ini ada mirip dengan anta, ya. Kalau anta, taknya fathah, fa'al ta. Nah, kalau ana, domirnya, taknya doma, fa'al tu. Oleh karena itu, ini juga penting harokat di dalam bahasa Arab. Selain yang dua tadi, ya, makhraj, kemudian panjang pendek juga harokat. Ya, ini harokat juga penting dalam menentukan nanti suatu fiil pelakunya, ya, yang berpengaruh kepada makna. Kemudian orang pertama ya, yang selanjutnya. Kalau dua orang lebih, kita atau kami cuman satu domir, itu nahnu. Nah, ini rumusnya fiil ditambah na. Nah, ini na-nya panjang, huruf nun berharokat fathah, alif tambah alif, dan huruf terakhir fiilnya sukun. Ya, fa'ala jadi fa'al, kemudian na, fa'al na. Kalau kita praktikkan kepada fiil nasoro, nasortu, nasor na, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Enggak, Pak Ustadz, udah. Baik, kalau gitu ikuti saya ya untuk kita praktekkan. Di fiil dasar dulu fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Silakan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kita praktekkan ke nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasoro, nasoro, nasaru. Nasorat, nasorota, nasorna. Nasarat, nasarata, nasarna. Baik, orang kedua. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum.
Fa'alta, Fa'alta, fa'altuma, fa'altuma, fa'altum. fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, Fa'alti, fa'altuma, fa'altuma, fa'altunna. fa'altunna. Kita praktekkan ke Nasoro. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasartu, Nasartum, nasartuma, nasartuma, nasartum. nasartum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartunna. Terakhir, ana sama nahnu. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, Fa'altu, fa'alna. fa'alna. Nasartu, nasarna. Nasartu, Nasartu, nasarna. nasarna. Nah, perhatikan sedikit saya tambahkan. Untuk domir orang kedua dan orang pertama itu huruf fiilnya disukunkan. Fa'ala, ya, fa'al. Fa'al tinggal dengan ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Fa'alat. Nah, itu jadi ada kesamaan orang kedua dan orang pertama huruf fiilnya disukunkan. Adapun orang ketiga itu huruf terakhirnya, huruf fiil terakhirnya itu berharokat kecuali di hunna. Ya. Jadi misalkan huwa, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi hanya di hunna yang huruf fiil terakhir disukunkan. Nah, selesai teorinya. Ya, ini selesai teorinya ya. Jadi tasrif lugawi fiil madhi ya, fiil madhi dengan fiil dasar fa'ala dan fiil kiasinya nasoro. Seperti itu. Mari kita coba praktekkan kepada fiil yang lainnya ya. Di halaman setelahnya itu kita praktekkan ke fi'il nasoro, doroba, alima, fataha. Nah, oke. Sekarang ikuti saya ya. Tadi nasoro sudah ya. Kita langsung ke doroba. Doroba, doroba, dorobu. Silakan. Doroba, 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 dorobu. dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobat, dorobata, Dorobata, dorobna. Nah, sekarang fiilnya alima. Alima, alima, alimu. Alima, alima, alimu. Alimat, alimata, alimna. Alima, alimata, alimna. Nah, sekarang fataha. Fataha, fataha, fatahu. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahna. Kita ke orang kedua. Dorobta, dari Nasoro ya. Nasorotan, udah ya Nasoro. Kita langsung doroba. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobetunna. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Sekarang alima. Alimta, alimtuma, alimtum. Alimtu, alimtuma, alimtum. Alimtum. Alimti, alimtuma, alimtunna. Alimti, alimtuma, alimtunna. Alimtunna. Sekarang fataha. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtunna. Sekarang domainnya ana sama nahnu. Dorabtu, dorabna. Dorabtu, dorabna. Alimtu, Fatahtu, alimna. fatahna. Alimtu, alimna. Fatahtu, fatahna. Fatahtu, fatahna. Baik, ini kita sudah praktekkan ke fiil nasoro, doroba, alima, sama fataha. Kita praktekkan lagi ke fiil yang lain, wadoa. Ya. Wadoa, wadoa, wado'u. Wado'a, wado'a, wado'a. Wado'at, wado'ata, wado'na.
Wadu'at, wadu'ata, wadu'na. Hasiba, hasiba, hasibu. Hasiba, Hasibah, hasiba, hasibah, hasibu. hasibu. Hasibat, hasibata, hasibna. Hasibat, Hasibat, hasibata, hasibata, hasibna. hasibna. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Wahada, wahada, Wa'ada, wahadu. adu. Wa'adat, wa'adata, wa'adna. Wa'adat Wa'adatna. Wa'adata, wa'adna. Wa'adna. Wada'ta, wada'tuma, wada'tum. Wada. Wada'tu, wada'tuma, Wada'na, wada'tum. wada'tum. Wada'ti, wada'tuma, wada'tunna. Wada'ti, Wada'na, wada'tuma, wada'tunna. wada'tunna. Hasibta, hasibtuma, hasibtum. Hasibta, hasibtuma, Hasibna, hasibtum. hasibtum. Hasibti, hasibtuma, hasibtunna. Hasibtuma, Hasibna, hasibtuma, hasibtunna. hasibtuna. Wa'adta, wa'adtuma, wa'adtum. Wa'ata, wa'atuma, wa'atum. Wa'adti, wa'adtuma, wa'adtunna. Wa'ati, wa'atuma, wa'atunna. Wa'atunna. Nah, kalau seperti ini kan kita harus santai ya. Nanti kalau sudah lancar boleh cepat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu boleh nanti kalau sudah lancar. Baik. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Wada'tu, wada'na. Wada'tu, wada'na. Wada'na. Hasibtu, hasibna. Hasibtu, hasibna. Wa'adtu, wa'adna. Wa'atu, wa'adna. Baik. Itu sudah berapa tuh? Nasoro, Fataha, Banyak. Wada'ah, Hasibah. Udah mulai banyak ya. Nah, sekarang saya akan coba tes ya. Ya, masih ada waktu lah lumayan. 10 menitan lah. Kita fi'il dahaba. Kita absen dulu ya. Ya, kita absen dulu dari tadi yang A. Bu Yuniati silakan. Ya, Untuk fi'il dahaba ke bawah, Bu. Setelah ini Bu Aminah. dahaba, dahaba. Dahabu. Terus? Dahabat. Dahabat. Dahabata. Dahabtuma. Dahabtum. Masih huwa huma hum, Bu. Ulangi. Wow, oh iya. Dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, Oke. Orang kedua. dahab. Roja'a, roja'a, roja'u. Dahaba, dahaba. Dahaba, dahaba, dahabu. Anta. Nih. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Oke, Ana. Dahabtu, dahabna. Baik. Sekarang Bu Aminah. Roja'a. Raja'a, raja'a, raja'u. Raja'at, rajat, raja'ata, raja'. Oke. Orang kedua. Raja'at, raja'tuma, raja'tum. Roja'ta, Bu Anta. Raja'tuma, raja'tunna. Ulangi, Bu. Anta, roja'ta. Raja'ta, raja'tuma, raja'tum. Raja'ti, raja'tuma, raja'tunna. Oke. Ana. Bu Aminah. Ana, roja'a. Halo? Halo, Bu Aminah? Ya. Roja'a untuk Ana sama Nahnu? Raja'tu, raja'na ya. Oh iya, Raja'tu, roja'na. raja'na. Betul. Baik. Sekarang kataba. Setelah Bu Aminah, siapa? Oh, tinggal siapa nih? Tinggal Pak Saifuddin sama ada Bu Aida nih. Pak Saifuddin mau ikut, Pak? Atau Mustami? Baik, Bu Aida boleh, Bu? Baik, ya. Bu Aida, kataba, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba, 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 kataba,
katabu, Kataba, kataba, katabu. terus Katabat, katabat, kataba, kata bata, katabata, kataban, Katabtum. kata benak. katabna. Oke, sekarang anta. Kata beta, Katabeta, katabna. kata betuma, Katab, katab tuma, katab tum, tum. Oke, anti, katabeti, katabetuma, katabtunna, oke, ana, katabna, ana, eh, oh, katabat, kata betu, katabetu, katabna, kata na, panjang. katabtu, Nah, katabna, nah, ya, baik. Sekarang darosa, ya, darosa. Oke, tinggal siapa? Oh, mana pilih? Mau ikut atau Musami? Baik. Coba Ustadz mau ikut Oh, boleh, silakan Bu. Darosa, Bu. yang katabah. Darosa. Darosa. Iya. Darosa, 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 gitu ya Ustadz. Iya. Iya, iya darosa, darosa, dorsu. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosata, darosna. Oke, orang kedua anta, Darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darosun, darostunna. oke, ana, Darosa, ah, bukan. ana. Daros. Oh, Ana, Polanya, darostu, iya, darostu. Nahnu, darosna. darosna. Baik. Nah, itu adalah beberapa fiil yang sudah kita praktekkan dan Bapak Ibu sekalian bisa praktekkan kepada fiil-fiil yang lainnya. Silakan latihan sendiri ya. Jadi tasib logawi ini harus melatih diri sendiri ya. Jadi kita di buku ini hanya memberikan contoh teori, pola dan contohnya saja. Selebihnya pil-pil yang lainnya itu silakan di apa ya dicari sendiri dan dipraktekkan sendiri ya. Terus, dan harus dilafalkan ya. Jadi tasib logo ini harus dilafalkan, nggak bisa cukup dibaca karena berkaitan dengan panjang pendek dan harokat gitu. Itu dalam apa yang mempelajari dan mempraktekkan tasib logo itu harus dilafalkan. Misalkan pil yang lain misalkan jalasa, jalasa, jalasu, gitu kan. Jalasata, jalasna, nah, seperti itu. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, kemudian jalastu, jalasna, seperti itu. Jadi eh, seperti itu harus dipraktekkan. Baik, Ibu sekalian, untuk teori tasib logawi ini kita sudah selesai ya. Untuk fi'il madi itu sudah selesai dan nanti eh, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu praktek contoh daripada ayat Al-Qur'an untuk setiap fi'il dan fa'ilnya. Jadi dari mulai huwa sampai nahnu itu ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, fi'il yang fa'ilnya huma, huwa, huma, hum sampai nahnu itu akan dibedah semua dan ini materi cukup panjang ya. Jadi materi ini cukup panjang eh, dan ini nanti akan banyak latihan menganalisa, kemudian ke sorop, kamus. Ya ini akan banyak latihan dan insya Allah kita akan mulai setelah Ramadan. Termasuk nanti i'rab juga ya, cara baca kitab kuningnya itu juga
akan banyak dipraktekkan nanti di contoh-contoh ini ya. Jadi ada sekitar 200 sampai 3 mungkin sampai 300 slide ya saya bikin nanti. Ini belum belum kelar juga saya bikin ya. Jadi yang sudah dibikin itu ada sekitar 391, sekarang 101. Jadi misalnya ada sekitar 200 slide PPT itu untuk khusus contoh fiil dan fa'ilnya dari huwa sampai nahnu dari ayat Al-Qur'an gitu kan. Dan itu nanti akan banyak membedah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu eh, sampai ketemu lagi insya Allah di bulan Syawal. Semoga sehat walafiat ya. Terima kasih kepada semuanya yang setia hadir dalam kajian Selasa ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, khilaf itu adalah asli dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih kepada semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah di bulan Syawal. Ya, ada yang mau disampaikan atau Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ini masuknya tanggal 8 apa tanggal yang berikutnya? 8. pekan kedua ya tanggal 8 ya, Oh iya, pekan Ustadz. kedua. Pokoknya liburnya hanya 1 kali. Satu pekan. Ya. Jadi hanya 1 kali. Selasa setelah Idul Fitri itu hanya itu aja insya Allah. Jadi masuknya tetap Selasa jam 8 ya, Pak Ustadz ya? Ya, kembali ke malam jam 8. Iya, Pak Ustadz. Ada lagi mau sampaikan? Terima kasih Ustadz ilmunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, Sampai ketemu di bulan Syawal. Taqabbalallahu Insya Allah. ya, taqabbal ya karim. Baik, Bu Aminah mau apa atau siapa silakan. Saya tutup dengan Boleh. pantun. Saya mulai ya. Sungguh enak buah delima. Pohonnya rendang di tepi jalan. Hari ini puasa kita sudah hari yang ke-25. Semoga bisa sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ketemu di Ramadan tahun depan. Ya, semoga kita ketemu lagi di bulan depan. Terima kasih kepada semuanya. Ada yang membalas pantunnya? Ada Bu Saibah. Bu Suhaibah udah Jalan-jalan. keluar. Ada perlu dia. Baik, kalau gitu saya izin kita tutup untuk kajian akhir Ramadan ini. Sampai ketemu lagi di bulan Syawal insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah istighfar dan kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Maaf buat teman-teman ya.